qila dikatakan lima amara Muawiyah bi qatli Handibah ibn al-Khashram arsala khalfa zaujatihi Laila. Dikatakan ketika Khalifah Muawiyah hendak membunuh, maksudnya mengkisos ya. Ketika Khalifah Muawiyah hendak mengkisos Handibah bin Khashram, maka Handibah meminta arsala khalfa zaujati Laila, meminta istrinya supaya datang nanti malam ke penjara gitu. Jadi beliau sempat ini ya, melalui orang lain, nanti bilang ke istri saya besok saya akan dikisos di hukum pancung, nanti bilang ke istri saya suruh datang ke penjara malam ini. Akhirnya fa'atatu fi athwab minal khusi yafuhu minha al-misku, maka datanglah istrinya si Handibah itu kepada Handibah yang pada waktu itu berada dalam penjara. Istrinya datang dengan pakaian sutra yang wangi misik, yang semerbak, wangi semerbak misik. Jadi dia datang hadir dengan pakaian yang paling bagus dan sangat wangi sekali gitu. Karena besok suaminya akan dipancung mati oleh Khalifah Muawiyah. Wa kanat bin ajmalan an-nisa min ajmalan nisa'i, adalah istrinya Handibah itu orang yang paling cakep, paling cantik. Falamma ijtama'a tahaddatsa wa tabakaya wa kana bainahuma makana. Kemudian ketika mereka bertemu, Handibah bin Khashram bertemu dengan istrinya dalam penjara, mereka berdua berceritalah mereka berdua, dan mereka berdua menangis. Wa tabakaya wa kana bainahuma makana. Kemudian di antara mereka berdua makana, ya artinya ya sebagaimana biasa ya. Mereka kalau berdua memang seperti itu. La falamma asbaha wa akhrajuhu minas sijni ila al-qatl. Falamma asbaha, maka ketika masuk waktu pagi, subuh. Ketika di pagi hari itu para polisi-polisi, pasukannya Khalifah Muawiyah mengeluarkan Handibah dari penjara, keluarkan untuk ilal qatli, untuk dikisos, dipancung. Nah, ketika Handibah keluar dari penjara untuk dipancung ya, itu Handibah bin Khashram iltafata ila zaujatihi, dia menoleh kepada istrinya, dia lihat istrinya. Falamma ra'aha ansa'ayakun, ketika si Handibah bin Khashram melihat istrinya, lalu kemudian beliau membacakan syair, berkata, apa kata suaminya si Handibah itu? Aqilli alayya al-lawma war'i liman ra'a wala tajza'i mimma asaba wa awja'a wala tankahi in faraqad dahru bainana aghammul qafa wal wajhu laysa bi'ansa'a. Berbaca syair ketika hendak mau dipancung, hukum mati. Kata beliau gini, aqilli alayya al-lawma, kata Handibah begini, apa bahasanya, sedikitkanlah olehmu, bahasa gampangnya, wahai istriku, kamu jangan banyak mencaci. Orang kan suami mau dipancung mesti apa, ngomongnya kan macam-macam sama si Al-Gojonya, kemudian sama si Muawiyah khalifahnya kan gitu. Sedikitkanlah, kamu jangan banyak mengeluarkan kata-kata kotor. Wara'i liman ra'a, jagalah dirimu terhadap orang yang menjagamu. Kata suaminya, wala tajza'i mimma asaba wa auja'a,
jangan kamu berputus asa atau menyesali terhadap apa yang menimpa kepadaku dan menyakitkanku. Jangan kau sesali terhadap apa yang menimpaku dan menyakitkanku. Pesannya dong. Ya sudah, ini ada bagian saya akan menghadap Allah di Pancung. Wala tankihi in farqad dahru bainana. Kemudian pesan yang ketiga dia bilang lagi, kalau nanti saya mati kamu jangan nikah lagi. Dalam beberapa tahun kamu jangan nikah lagi. Aghamul qafa wal wajhu la sabi ansa'a. Itu. Kenapa? Tutup kepala dan tutup wajah itu jangan dilepas gitu. Tutup kepala dan tutup wajahmu jangan dilepas. Ini cadar dan kudungan. Itu pesannya begitu. Waktu dia hendak di Pancung. Terus jangan, pokoknya kamu jangan nikah lagi dalam beberapa tahun ke depan. Kamu jangan nikah lagi dan jangan kau lepas tutup kepalamu dan tutup wajahmu itu. Akhirnya setelah dibacakan puisi semacam itu oleh Handibah bin Khosrau, falamma sami'at dzalik minhu, maka ketika istrinya mendengar ucapan suaminya begitu, malat ila jidari haidin, kemudian apa? Istrinya condong kepada tembok, temboknya benteng itu. Wajada'at anfaha bisikinin, kemudian dia potong itu hidungnya. Istrinya dia potong hidungnya sendiri dengan pisau. Jadi dia ngadep tembok, dia potong hidungnya dengan pisau. Kan rata tuh begitu, keluar darah tuh acor-acor. Setelah itu summal tafatat ilaihi, kemudian dia menoleh kepada suaminya. Habis kan ini acor-acoran darah, hidungnya dia papras sama dia. Wa qalat lahu, kemudian dia berkata kepada suaminya, hal ba'da hadza nikahun, apakah kalau sudah begini saya masih bisa nikah? Mana ada orang yang mau dengan saya yang hidung aja papras pakai pisau. Hal ba'da dzalika nikahun, apa saya masih bisa nikah kalau dalam keadaan semacam ini? Kata dia itu kepada suami yang hendak dipancung. Akhirnya apa? Faqala, maka suaminya menjawab, al-ana qabal maut. Nah, kalau sudah begini maka kematian akan menjadi indah bagiku. Itu artinya apa? Ya udah, kalau begitu mama saya lu cakep banget, bini gua mau mati. Kalau begitu kan lu begitu udah gak ada yang mau sama lu gitu. Nah, semacam itu. Ya. Ini istrinya ya, saking apa? Dia juga cinta kepada suaminya. Dia buktikan kecintaannya gitu, sampai begitu.